Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya ingin mempresentasikan penyajian proposal penelitian yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dan Sikap Siswa Terhadap Pembelajaran Online dengan Hasil Belajar Pekerjaan Dasar Teknik Mesin Siswa Kelas 10 TBSM SMK Negeri 1 Kota Limbaru. Penyusun yaitu saya sendiri yang bernama Jerry Pranata Frantius Tinambunan NIM 51931210032, mata kuliah seminar dosen pembimbing yaitu Pak Punaraja Purba. Yang pertama yaitu abstrak. Hubungan motivasi belajar dan sikap siswa terhadap pembelajaran online dengan hasil belajar pekerjaan dasar teknik mesin siswa kelas 10 TBSM SMK Negeri 1 Kota Limbaru Fakultas Teknik Mesin Fakultas Negeri Medan 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai hubungan antara motivasi belajar dan sikap siswa terhadap pembelajaran online dengan hasil belajar teknik mesin. Kata kuncinya yaitu motivasi belajar, sikap siswa terhadap pembelajaran online, hasil belajar teknik mesin. Kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya terhadap penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dan Sikap Siswa Terhadap Pembelajaran Online. Dengan hasil pekerjaan dasar teknik mesin siswa kelas 10 TBSM SMK Negeri 1 Kalimbaru dengan lancar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga kedua orang tua yang sangat saya sayangi, cintai, dan saya banggakan, yaitu Juda Sembiring dan Linca Borubarus serta adik saya Ingan Setiawan Sembiring yang telah memberikan 2 materi dukungan dan semangat kepada penulis. Medan, November 2002. Daftar isi. Daftar isinya yaitu 1. Pendahuluan, bagian 1 latar belakang, bagian 2 identifikasi masalah, bagian 3 batasan masalah, bagian 4 rumusan masalah, bagian 5 tujuan penelitian, bagian 6 manfaat penelitian. 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang bagian pertama yaitu kerangka teoritis, bagiannya pengertian hasil belajar teknik mesin, motivasi belajar, sikap siswa terhadap pembelajaran online. Bagian kedua penelitian yang relevan, bagian ketiga kerangka berpikir. Bab 3 yaitu metode penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 5 kesimpulan dan saran. Yang terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan sangat penting untuk kehidupan seseorang karena pendidikan memiliki fungsi langsung yang merupakan pengetahuan memperoleh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, definisi pendidikan berasal dari kata pendidikan yang berarti untuk mempertahankan dan memberikan pelatihan moral dan intelektual, mengajar, bimbingan kepemimpinan. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, guru dan siswa masih belum mahir dalam pelaksanaan proses pembelajaran online sehingga siswa mudah bosan belajar. Kedua, kurangnya variasi dalam proses pembelajaran online sehingga siswa kurang menarik dan belajar dan mudah bosan. Dan lain-lain. Yang bagian yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, rumusan masalah. Yang kelima, tujuan penelitian. Yang keenam, manfaat penelitian. Satu, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi siswa, dan yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi peneliti. 2. Kerangka teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bagian pertama itu kerangka teoritis, pengertian hasil belajar. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, hasil adalah hal yang setelah diselesaikan oleh dan atau
dikerjakan dengan keras. Belajar adalah pemahaman pengetahuan yang dikembangkan melalui kegiatan belajar mengajar. Umumnya dinyatakan dengan hasil tes yang diberikan oleh guru. Nomor 2. Hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Hasil belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tentu, baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan, dan lain-lain. Bagian kedua yaitu motivasi belajar. Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai energi dan arahan terhadap perilaku yang meliputi kebutuhan, minat, sikap, nilai, inspirasi, dan perangsang. Bagian keempat yaitu sikap siswa terhadap pembelajaran online. Sikap dalam pembelajaran sangatlah penting. Salah satu contohnya adalah mandiri. Mandiri merupakan sikap yang terdapat dalam setiap individu, di mana siswa akan lebih percaya diri, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, membuat dia bermotivasi untuk belajar sehingga dia akan tekun belajar dan tidak mudah bosan. Begitupun dengan sikap yang ada pada pembelajaran terhadap mata pelajaran di sekolah. Poin yang kedua, penelitian yang relevan. Karya ilmiah yang membahas tentang motivasi belajar dan sikap siswa terhadap pembelajaran online dengan hasil belajar belum banyak ditemukan. Dalam konteks ini, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu Jayul dan Irwanto tahun 2020 yang berjudul Model Pembelajaran Online sebagai Alternatif pada Kegiatan Belajar Pendidikan disemani tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, Kusnia dan Hakim 2019 yang berjudul Efektif Pembelajaran Berbasis Daring. Poin berikutnya yaitu kerangka berpikir. Keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen. Peneliti ini memproyeksikan hubungan motivasi belajar dan sikap siswa terhadap pembelajaran online sebagai variabel independen dengan hasil belajar sebagai variabel independen. Poin berikutnya, hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar. Poin berikutnya, hubungan sikap siswa terhadap pembelajaran online dengan hasil belajar. Poin berikutnya, hubungan motivasi belajar dan sikap siswa terhadap pembelajaran online secara bersama-sama dengan hasil belajar. Poin berikutnya, hipotesis penelitian. 3. Metodologi penelitian. Bagian pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Kutalim Baru yang berlokasi di Jalan Pasar 9 Kota Limbaru, Sawit Rejo, Kecamatan Kota Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajar 2020-2021. Bagian kedua, populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMK Program Teknik dan Bisnis Sepeda Motor di SMK Negeri 1 Kutalim Baru tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 70 orang. Kelas 10 TBSM 1 36 orang, kelas 10 TBSM 2 berjumlah 36 orang, totalnya 72 orang. Sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan tabel jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi oleh Krejci dan Morgan 1170, sehingga ditentukan jumlah populasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah 72 orang, maka sampel yang diambil yaitu 61 orang siswa. Yang ketiga, bagian desain penelitian. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan